Una bagaimana ada hijau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yakuluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. وقال أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu yang saya hormati, segenap para alim ulama, para azatis, para kiai yang saya muliakan, berkhusus yang saya hormati Kori kita, Ustaz Mujizat, begitu pula pemandu acara kita, para tokoh yang hadir malam ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, selain tidak hafal, kayaknya terlalu malam, terus saya ceramah kalau kopsing satu-satu. Keluarga besar almarhum Bapak Joni bin Sattu, para tetangga, kerabat, keluarga, semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah rahmati berkahi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kembali kita hadir bersama-sama berkumpul di rumah duka, tentunya dengan niat dan tujuan yang sama. Walaupun situasinya berbeda dengan tadi malam. Ya, saya dengar tadi malam hujan. Ya. Makanya tadi MC dari pagi katanya baca anak supaya tidak hujan gini malam. Kita bersyukur malam hari ini kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir bersama-sama berkumpul di rumah duka dalam rangka bersilaturahim, mentakziahi keluarga almarhum yang tadi disebutkan, seorang istri, delapan orang, 8 mami gitu, 10, oh 12 kurang 2, 10 orang anak, 33 cucu, 28 cicit. Inilah yang kita takziahi di malam. Yang ketiga, yang paling penting kehadiran kita malam ini adalah datang untuk mendoakan almarhum. Itu yang paling penting dari acara takziah kita. Mengapa selalu saya sampaikan Bapak Ibu? Karena orang yang meninggal itu, dari kita yang hidup ini tinggal doa yang diharap. Ya. Tapi kan tadi mesti kami kapan efeknya supaya tidak pantul-pantul. Mantap. Ya kalau di sini ceramah enak Pak, pasti yakin pulang tidak setengah mati leher. Karena masuk sistem keamanan. Nanti saya berteriak. Ya, masih pemanasan toh. Kau na siap-siap kayak dibawa na speaker kah? Tak bang, kawaki. Kita datang malam ini untuk mendoakan beliau. Kenapa? Karena orang yang mati, satu-satunya, saya bahkan mengatakan Pak, orang yang mati itu tinggal 2 yang dia bisa dapatkan dalam kuburnya. 1, amalan yang pernah dia lakukan semasa hidup, dan yang kedua, doa-doa orang yang mencintainya.
Ya. Itulah sebabnya kalau kita melihat semua prosesi keagamaan kita yang berkaitan dengan kematian Bapak Ibu, pasti kalau kita urai, kita cari, kita telusuri, pasti intinya itu doa. Ya, aman sebentar nanti digas. Ada orang jangankan sudah meninggal, belum meninggal saja, baru dalam kondisi amadang sakaratul maut, kita sudah dianjurkan untuk mendoakan dia supaya prosesi kematiannya dimudahkan. Begitu dia meninggal, kita datang melayat batu ngasing kitim porong, intinya mendoakan orang yang meninggal. Habis dikafani, disolati, semua intinya juga adalah doa. Diantarkan ke pemakaman, habis dikuburkan, ada lagi yang mendoakan. Selesai itu takziah 1, 2, 3, bahkan ada yang lagi takziah sambung di hari ke-7-nya, 10-nya, 40-nya, 100-nya, setahunnya, 1000-nya. Semuanya itu intinya doa. Saya tidak mau lagi bahas Pak, kalau ada yang bertanya, bolehkah itu peringati 100, 1000? Kalau mau aku kerja, tidak mau, tidak usah. Yang jelas mendoakan. Karena banyak orang tidak nambil hari-hari begini, tapi tidak tahu kita doakan. Kan intinya kan doa aja. Dibilang masalahnya Ustaz, kenapa mesti 40? Boleh di 35. Jangan masalahkan itu harinya Pak. Kenapa mesti 100? Boleh 76. Dia yang berkata Pak, jangan pernah meremehkan itu kekuatan doa. Bahkan orang yang hidup pun, orang yang meninggal sekarang ini mengharapkan doa dari orang-orang yang pernah dia perlakukan baik waktunya dia masih hidup. Maka saya sering mengatakan Bapak Ibu, orang yang insya Allah mendapatkan kebaikan dalam kuburnya adalah orang yang ketika masih hidup rajin juga mendoakan orang. Ada kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Rajin waktu hidup mendoakan orang, tiba giliran tak mati dan butuh doa, Allah gerakkan hatinya orang banyak juga untuk doakan kita. Kembali kepada kita. Jemaah ya, kalau perlu Pak Ibu, setiap ada orang doakan kita kebaikan, aminkan. Gak ada lagi itu orang bertanya, dia bilang, kan banyak itu Pak Ibu orang kalau biasa baca doa tidak mau mengaminkan. Alasannya karena katanya tidak ada itu dalilnya berdoa berjamaah. Saya biasa bilang, bukan tidak ada dalilnya, belum pimu dapat. Di hari raya Idul Fitri, pernah satu ketika beliau naik di tangga, kan mimbarnya Rasulullah itu tiga anak tangga, 1, 2, kemudian yang ketiga di situ beliau duduk. Begitu Nabi naik di tangga pertama, Nabi bilang amin. Naik tangga kedua, Nabi bilang amin. Naik yang ketiga, kemudian Nabi bilang amin. Apa kata Rasulullah? Tadi sebelum saya naik, ketika saya naik, datang Jibril baca doa dan saya mengaminkan. Ini Pak menjadi salah satu dasar bahwa boleh orang yang berdoa kita mengaminkan. Apalagi kalau kita habis sholat berjamaah, kebanyakan itu orang baru selesai salam, rapa-rapa pulang. Coba tidak ada disalahkan, tidak kumasalahkan nih Pak. Mungkin naik doanya akan diterima, doanya yang paling makbul, maka tidak dalam kali berarti baru kau sudah sholat, dosa yang pertama kau lakukan sakiti perasaannya orang, kamu langkah-langkai. Terlepas kau bilang tidak ada itu doa berjamaah, ku hargai pendapatmu, tapi tidak ada juga meninggalkan tempat duduknya sebelum Rasulullah meninggalkan tempat imamnya. Jadi doa maki sendiri, biarkan bubar dulu supaya tidak dilangkah-langkai orang di belakang. Ada yang bilang tidak sama itu kepentingan Pak Imam dengan kita. Amin kami. Tapi siapa tahu Pak Imamnya di depan jomblo. Masa mau ku aminkan? Amin kami. Allah tahu apa kebutuhan. Berarti kasih jodoh untuk anaknya. Begitu. Dapat itu Pak Imam di depan minta ki anak. Nah saya ini tidak bisa istriku punya anak. Sudah cucu saya dikasih. Allah itu Pak. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa isi hati kita. Allah lebih tahu apa kebutuhan kita.
Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, aminkan doa itu. Saya Pak itu kadang biasa berpikir begini, hari ini mungkin Allah kasih kita sehat, kasih kita rezeki, kasih kita kesuksesan. Siapa tahu gara-gara pernah berhenti di lampu merah, ada anak-anak pengemis betul-betul lapar, nah dia minta uang, nah kita kasih, sambil dia tersenyum dia bilang, makasih banyak Pak, sehat-sehat selalu. Pas dia mau pakai beli apa itu uang, jangan urusi. Kasih nih, kalau memang betul-betul bisa itu dilihat dari mukanya Pak. Betul-betul dodong tidak pernah makan, atau ada mungkin pura-pura di dodong, 3 hari tidak makan KFC. Ya, jadi bukan gara-gara doa, tak doanya tetangga, tak doanya teman, tak doanya Pak Imam ketika kita doa berjamaah. Itu biasa Pak, kalau jadi imam karena pas balik belakang sakinah hatiku, nah tidak ada orang di belakangku. Aku jaga tahu gitu perasaan apa didoakan itu kebaikan di depan, nah pas balik hilang nih. Tinggal maki bedeng itu, tidak boleh salam-salaman habis sholat, jangan mau salaman. Yang jelas tinggal maki dulu. Dia bilang tidak boleh salaman habis sholat, tapi main HP boleh. Saya dapati pernah betul-betul Pak, ini bukan cerita kosong ini Pak, bukan cerita kosong. Saya dapati betul di Jumat terakhir Ramadan, saya ceramah Jumat, khutbah Jumat di Talasa City Pak, di BTP, depannya BTP. Itu di sana 2 kali azan. Itu orang pada berdiri sholat sunnah. Ini 2 orang kanan kiriku tidak berdiri. Jadi saya bilang sholat antara azan pertama dan azan kedua di hari Jumat, nah bilang ini bid'ah. Tapi nonton bola, saya bingung apakah begini Kak Bro, kanan kiri mengapain? Anda hatiku coba berdiri kau sholat sunnah. Kalau kau bilang tidak ada sholat antara azan pertama dan azan kedua, sholatmu kau sholat sunnah mutlak. Lebih dapat kau pahala daripada buka Instagram, nonton bola. Allah karim. Jadi saya Pak, mari kalau ada orang doakan, aminkan. Karena bisa jadi gara-gara doa itu Allah kabulkan. Termasuk malam ini Pak, saya luar biasa ini almarhum. Tapi memang kalau Pak Munir yang bikin kegiatan tidak pernah sepi. Dia memang bersaudara banyak. Asli namanya keluarga besar. Kalau foto keluarga seandainya masih dua almarhum foto keluarga ukuran triples, itu nggak bisa kelihatan. Bayangkan 12. Belum menantunya berapa? 14. Oh 10. Siapa tahu Pak. Makanya bertanya, kita ada bagus nih kalau bertanya. Cucunya saja 33, cicit 28. 103 dia. 103 luar biasa Pak. Nggak bisa orang, kalau mau nggak ada kapal letingnya almarhum. Masih ada? Merasa mudanya semua. Saya ceramah di Malengke 106. Di depannya Masjid Jamiatul Khair. 106. Anaknya 8. Cucunya 35. Cici 41. Apa yang kita mau dibawanya cici? Ini cucu. Cucu pelantu itu cici. Nah, cucu pala bangke. Kira cucu biti sih. Itu 8. Cucu pala bangke ada 8. Saya kira ini paling tua. Ternyata ada ibu-ibu codok di depanku. Dia bilang, Ustaz, saya mamaku meninggal umur 124. Dia bersaudara 12. Ini almarhum 103. Berapa itu bonusnya, Bu? Hah? 40. Kenapa kita bilang 40? Apa dijadikan dasar? Umurnya Nabi. Nah, cocok, cuma masih belum tepat. Kalau saya memahami begini Pak Ibu Tabe, kita itu mengambil patokan umur bukan pada umurnya Nabi,
Bukan pada pribadinya Nabi, tapi pada sabdanya Nabi. Karena menjadi dalil itu kan sabdanya Rasulullah, itu disebut hadis. Dan Nabi pernah bersabda, umur umatku baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Nabi berapa? 63. Nah kena itu. Jadi Nabi itu umurnya sesuai dengan apa yang pernah Nabi ramalkan sendiri antara 60 70. Maka saya mau berpesan Bapak Ibu, kalau ada di sini sudah lebih dari 60, perbanyak bersyukur. Kenapa? Karena belum tentu semua orang bisa sampai seperti umur tak. Generasiku Pak, belum bisa kujamin bisa sampai seperti umur tak yang sudah 60. Ya. Ini saya bilang ini yang kemarin terangkat P3K, terangkat PNS. Pak, kalau bisa lu dapat pensiun lu nanti. Iya, kenapa Pak saya berani bicara begitu? Sekarang begitu banyak hal-hal yang bisa memendekkan umurnya orang. Cuaca yang tidak menentu, berarti tak kape-kape. Tadi malam berarti tak kunrarin apakah basah. Aneh bahasa tonji apakah masuk. Ya, itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia suka berkeluh kesah. Kasih hujan minta panas, kasih panas minta hujan. Sim kenapa rona? Mungkin mau hujan sambil panas. Ya. Jadi Nabi kasih standar umur minimalnya 60, maksimalnya 70. Jadi batas minimal rendahnya itu 60, paling tingginya 70. Jadi kalau almarhum ini 103, berarti beliau sebenarnya sudah dapat bonus 33 tahun. 33 tahun. Jadi kalau dia lebih dari 70 dapat bonus. Kalau 59 na meninggal berarti nak kena ke diskon. Nah, banyak ibu-ibu. Ibu, kita pilih diskon atau bonus? Hah? Biasanya kalau ke mall cari ke diskon. Bagi bonus diskon. Ini malak-malak kamu. Tegasi. Ibu diskon, Ben. Mau bonus atau diskon? Kalau bonus di atas 70, diskon di bawah 60. Bonus diskon. Bonus. Saya juga mau ya bonus. Saya tanya lagi. Mau bonus berapa tahun? Hah? Mau kayak almarhum 103. Alhamdulillah. Kita berapa Pak Ji? 76. Masya Allah, masih kayak 75. Berkah. Saya sudah ceramahkan ini Pak, sering tanyakan ini kalau pergi takziah, baru 3 saya dapat jawaban. Yang ketiga itu ini malam tadi pagi. Saya ceramah di Kompleks Pemprov di Jalan Yusuf Dengawing itu, saya Tasni. Ada ibu-ibu umurnya 73 tahun. Saya tanya, mau bonus berapa? Dia dengan tegas bilang, 15 tahun mau Ustaz. Saya bilang, berapa umur tas sekarang? Dia bilang 73. Saya bilang, berarti kita mau meninggal umur 88. Dia bilang, iya. Saya tidak tahu kenapa dia pilih 88. Ya, mungkin pensiunan Densus atau apa. Ya. Saya ceramah di Maros Pak, waktu meninggal mungkin yang bapak-bapak yang suka bola kenal beliau Pak Samsudin Batullah. Hari ketujuhnya saya ceramah di sana. Ada omnya itu umurnya 65. Dia juga minta 15 tahun. Jadi saya bilang berarti mau meninggal umur 80. Dia bilang iya cukup gitu. Dan ini malam 76. Kita mau 103 seperti almarhum. Berarti berapa bonusnya itu? Kalau mau iya. Kenapa mau dirubah lagi? Masya Allah. Saya ceramah di Samata, ada ibu-ibu sesumbar bicara. Dia bilang saya mau minta bonus 150 tahun. Saya tanya berapa umur tabu? Dia bilang 50. Jadi saya bilang berarti Boki mati umur 200. Dia bilang iya di. Berpikir sendiri. Selebihnya ini Pak, sejak November kalau saya tidak salah saya sering sampaikan ini pertanyaan. Tidak ada yang lagi berani menjawab. Entah itu malu-malu. Tapi saya simpulkan kenapa banyak orang tidak bisa menjawab ketika saya tanya mau bonus berapa.
Karena sebenarnya di hati kecil tak semua sudah tertanam keyakinan bahwa mati itu bukan urusan tak. Persis dia bilang Pak Adi tadi. Begitu dia awalnya dia bilang 103, begitu kutanya lagi dia bilang, nanti dilihat berapa, siapa tahu tidak nak kasih kaulah begitu. Betul memang tahu, karena kadang ada orang mau minta sampai 100 sekian, tapi bukan maunya Allah. Ini sudah menjadi tanda bahwa mati memang urusannya Allah. Ada Tommy itu orang dia bilang, saya itu Ustaz kalau mati terserah mau maunya Allah. Begitu besok dikasih kisah ciri-ciri mati ada pada dirinya, malah dia bilang dia cepatku. Nah kau tahu dia bilang kemarin maunya Allah, Allah maunya besok. Yang jelas, walaupun kematian kita tidak tahu di umur berapa kita mati, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam kondisi sudah siap. Ya, karena kalau kita sudah siap, pasti akan ditutup kehidupan kita ini dengan kebaikan. Disebutlah dengan nama Husnul Khatimah. Jadi kematian itu Bapak Ibu, saya sering mengatakan bahwa kalau ada yang berkata orang tua baru mati, tidak. Fakta membuktikan anaknya almarhum jauh lebih dulu 2 orang pergi ketimbang beliau. Ya, yang terakhir saya di sini masih duduk di sini almarhum. Ini tempat duduknya almarhum di situ Pak. Itu hari. Kalau dasar. Ibu ada dalam di mana? Berapa umurnya kalau ibu ya? Itu ada saya. Sami. Oh iya. Kita juga itu. Lebih tua dari anak-anak Nasr. Maki ku nyanyikan lagunya Bimbo, ada anak lebih tua dari bapaknya. Jadi Ibu, Pak, kalau ada yang berkata bahwa tua orang baru mati, tidak. Saya sejak memulai ceramah itu macam-macam. Saya sering sampaikan ini Pak. Paling muda saya pernah ceramah umur 2 bulan. Paling tua bukan almarhum. Saya pernah ceramah di Kandeat 113 tahun. Itu. Jadi bukan gara-gara umur. Beberapa hari lalu umur 44. Ya, pernah umur 30-an, pernah umur 20-an, pernah umur 60-an, macam-macam. Bahkan ada banyak alasan dia bilang begitu saya tanya kenapa bisa meninggal. Jarang itu ada orang mau mengatakan ajalnya, jarang Pak. Pasti sebut apa sebabnya. Ya. Tapi saya mau garis bawahi bahwa bukan mati gara-gara sebab itu. Ya. Cuma karena agama ini harus dibangun pada 2 hal. Agama itu harus dibangun pada dalil nakli dan akli, nas dan akal, sehingga dibuatkanlah sebab itu. Kenapa bisa mati? Tidak tahu. Kulihat kita di jalan, nah mati kan tidak masuk akal. Maka dibuatkanlah sebab pecah pembuluh darah, serangan jantung. Almarhum Pak Muhammad Tonang, kepala Kanwil Agama Provinsi Pak. Saya baca kronologi kematiannya itu, beliau habis cerita sama temannya, dia pergi ambil kopi, sementara jalan, jatuh nih. Jadi diprediksi Pak katanya dia mati dulu baru jatuh. Bukan karena jatuh dia mati. Beda itu. Dia meninggal memang berdiri kemudian jatuh. Bukan karena jatuhnya kemudian dia meninggal. Enggak. Untungnya ada sebab itu. Dokter bilang serangan jantung. Seandainya tidak ada sebab, tidak ada yang orang meminum kopi. Sementara pengen kopi dan mati. Tetangga saya Pak, tukang kunci masjid, meninggal sementara makan nasi kuning. Balas sih Pak baru nasi kuning. Tapi ada sebab. Kenapa? Pecah pembuluh darah. Pecah, seandainya tidak ada sebab, tidak ada yang orang mau makan nasi kuning. Jadi saya sering bilang itu Pak, tidak mesti orang sakit kalau Allah mau matikan kita. Kalau gara-gara sakit orang mati ya mati semua, itu orang di rumah sakit. Saya punya almarhumah ibu Pak, 2 tahun lalu meninggal. Itu justru dokter vonis dia dalam kondisi sehat. Jam 1 siang saya masih telepon istriku, tidak ada di rumah. Di mana Ki? Adakah di rumah sakit? Tidak ada yang jaga mama, jadi saya masuk. Cerita. Apa dibikin? Enggak, cerita. Saya tanya istriku, apa dibikin di situ? Enggak, cerita-cerita sama mama. Cerita Pak, lancar. Apa yang dibilang dokter? Sudah semua dicabut, impulsnya, kateternya,
oksigennya. Terus jemput maki sebentar sore bisa beben pulang. Oke. Jadi jam 3 adikku masuk, istriku pulang. Nah, karena sudah Mika dibuka kateternya, bisa BAB kalau pergi BAB, habis BAB bersihkan diri, kemudian siap-siap untuk sholat asar. Itu Ramadan hari ketiga. Habis sholat asar, prepare mau pulang, tunggu saya dijemput, Pak. Pas dibuka tasnya, tidak ada bajunya untuk dipakai pulang. Jadi dia bilang sama adekku, pulang ku ambil kangak baju, sebentar ku pakai pulang. Belikan tongak pisang hijau ke bulan Ramadan. Perjalanan Pak dari rumah kembali ke rumah sakit, saya punya adik ditelepon sama suster bahwa ibu tas sudah tidak ada. Justru dia pergi pada saat dokter menyatakan dia sehat. Tidak mesti sakit kalau orang mau mati. Ada orang lagi zikir mati, lagi baca Quran mati. Tapi belum pernah lihat sebentar ceramah mati. Tidak ada. Kalau ceramah Jumat ada, ceramah Tarawih, ceramah Idul Fitri. Kalau ceramah Tasyah malam ketiga tidak ada. Bajik. Tidak ada. Kan aja kumalak, kumalak. Tidak takut. Tidak Ji. Bukan dia takabur Bu, saya kalau mati tidak takut ya. Ku pegang kata-katanya guruku, dia bilang kiaiku, kalau rajin kau datang takziah seperti kita ini malam toh, insyaallah panjang semua itu murta. Itu yang kami nggak lebih malap lagi. Pegang malaki. Saking malak na besar na amin na. Jadi mati Pak Ibu, bukan betul-betul tidak ada sebab. Bukan karena sakit, bukan karena umur. Saya juga bersyukur kadang Pak, untungnya itu mati bukan karena nama. Namanya sesuai abjad, terakhir ke saya mati. Nama aku Zain. Di luar Yanto. Ari, Ayu, Aisyah, Aminah. Tapi tidak bisa bilang begitu, jangan sampai dia bilang Allah Ta'ala malaikat cabut dari abjad terakhir. Balas terpaksa aku tambahin nama aku Andi supaya naik. Jadi bukan gara-gara umur orang mati, bukan gara-gara ajal, bukan gara-gara sakit orang mati, bukan karena nama orang mati. Bahkan saya pernah berkata Bapak Ibu, ibadah yang banyak sekalipun tidak bisa menjadi jamin bahwa kita tidak akan mati. Jangan sampai kita pikir rajin ke ibadah, sholat kita terus kemudian tidak mati-mati. Itu Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya sholat. Nah 63 tahun jadi kasih umur. Makanya saya heran kalau ada orang bolong-bolong sholatnya baru mau minta hidup 100 tahun. Nabi Muhammad saja dijamin masuk surga, bengkak kakinya sholat 63, jadi kasihkan umur. Orang bolong-bolong sholatnya meminta 100 tahun, pret. Mau tahu minta berharap masuk surga, ada kenalanmu di dalam. Bayangkan Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya sholat. Sama kita bengkak kaki tak samurat. Dan banyak orang, saya sampaikan Bapak Ibu, apa dalam hadis kan Nabi sampaikan begini, yatba'ul mayyit, mayat itu akan diikuti ke kuburan salasa 3. Ya, kita tidak usah bahas semua panjang gitu. Mayat itu akan dibawa, diantar, diikuti ke kuburan oleh 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 pulang, 1 yang menemani. 10 orang anaknya yang tinggal, tambah istrinya, cucunya, cicitnya, sayang sama almarhum Pak. Tapi tidak ada yang mau temani di kuburan. Tidak ada yang mau temani. Istri meninggal suaminya, mana ada? Mau lompat turun. Apalagi suami, mati istrinya mau lompat turun.
Tapi saya perhatikan ini Pak, belum ada di kuliah itu perempuan, kalau perempuan itu meninggal ke suaminya, itu perempuan pasti menangis sejadi-jadinya. Mungkin itu laki-laki pilihan. Laki-laki pilihan. Makanya ada yang pernah tetanggaku bilang Ustaz, itulah sebenarnya Bapak Ibu bedanya perempuan dengan laki-laki. Itu laki-laki itu cenderung menggunakan logikanya, perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya. Makanya perempuan itu lebih lama memendam rasa daripada laki-laki. Kasih ke contoh Ibu, nah kalau ada anak tak jatuh, itu perlakuan bapak dengan anak pasti beda. Kalau bapak datang lihat anaknya jatuh, tidak berpikir panjang itu, Pak, langsung dia bilang bawa ke rumah sakit cepat. Tapi kalau mama itu tidak nak pikir rumah sakit, pergi neraka dulu. Nak peluk dulu kodong anakku. Kenapa kita apa-apa dia? Udah apa-apa dia. Padahal lebih mati itu. Tapi masih ada kasih sayangnya. Baru belakangan dibawa ke rumah sakit. Itulah perempuan cenderung menggunakan perasaan daripada laki-laki. Makanya itu perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya ataukah ditinggal hidup oleh suaminya, itu punya aturan agama, tidak boleh menikah kecuali lepas masa iddah. Kenapa? Karena perempuan lama menyimpan rasa. Nggak bisa lupa. Jangan sampai mohon maaf dia menikah misalnya 1 minggu kemudian setelah suaminya meninggal. Kemudian dia menikah, mohon maaf, dia berhubungan dan bayangkan suaminya yang lama yang meninggal. Itu dihukumi zina. Karena lama baru bisa dia buka. Dia bisa hilang. Kalau saya tidak keliru benarkan, kalau saya salah 3 kali haid, 3 kali bersih, baru boleh nikah lagi. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki tidak. Hari ini istrinya meninggal, besok sudah bisa menikah. Kurang ajar. Cocok ini, atau masukku mana mau. Masa baru hari ini. Ada itu temanku bilang, Ustaz ada tetanggaku, masa kau baru selesai tasya ketiga, so istrinya tasyai, besok menikah. Saya bilang, enggak apa-apa. Jadi pada saya tetanggaku belum mati istrinya kawin lagi. Agus kali ya sempat mati dulu, ada diganti, akhirnya saya dia kami membeli cadangan. Jadi cinta-cintanya keluarga Pak sampai di depan liang lahat. Bahkan keluarga yang akan injak-injak tanah akan supaya rapat. Begitu juga harta. Sebanyak-banyaknya harta tak sampai ya kalau bisa masuk Pak paling sampai di atas liang lahat juga. Harta yang terakhir dibawa di kuburan apa? Kain kapan 3 lembar. Itu pun kalau kita yang beli. Kalau sumbangan lagi dari Akbar Daing. Nggak ada yang dibawa Pak. Secantik-cantiknya mobil tak, seindah-indahnya mobil tak, semahal-mahalnya mobil tak, tidak ada satupun orang yang punya mobil mahal ketika meninggal dia berpesan, kalau mati kak bawa ke kuburan pakai mobilku. Nggak ada Pak. Itu Alparku, Velfirku yang 3 miliar, Lexusku yang 6 M, kalau mati ya di belakang taruh jenazahku, baru bawa ke kuburan. Tidak ada Pak, ambulans. Padahal batinnya dilap-lap. Alasannya tidak ada tempat Ustaz. Bisa jika apa kalau di pangku kok. Kalau mau, ada juga kerandanya, bisa masuk. Tapi kan tidak ada yang mau Pak. Maka harta yang terakhir itu mengantar kita ke kuburan, tapi sampai di depan liang lahat. Jikalau waktu meninggal Pak, tidak turun di Toyotanya di bawah. Ya. Direktur PLN meninggal, tidak dibangunkan gardu di bawah. Pensiunan PU tidak diaspal di bawah Pak, tetap tanah. Apalagi pebalu HP, tidak nak bawa HP-nya turun. Seandainya bisa coba-coba disuruh bawa HP-nya, baru miss call malam-malam. Alina bilang nomor yang ada 7, sementara disiksa. Tunggu giliranmu besok. Tidak tidur. Maka cuma saya punya buku, Bu. Saya punya buku, saya pernah buat. Saya diskusi waktu itu buat buku itu, kata pengantarnya dari Pak Menteri Pertanian. Saya waktu masih ikut sama beliau sering diskusi. Dia bilang, Ustaz,
Bisa tidak itu harta dibawa mati? Maka saya bikin buku itu judulnya Harta Bisa Dibawa Mati. Bagaimana caranya ya? Dia dimanfaatkan sebelum kita hidup, karena itu apa yang kita bawa nanti. Dengan apa? Sedekah, berwakaf, amal jariah, itu bisa dibawa mati itu harta. Inilah orang selalu berkata harta itu tidak dibawa mati, jadi dia mau cari dulu itu hartanya. Makanya banyak orang Islam miskin, karena selalu berpikir harta tidak dibawa mati, harta tidak dibawa mati. Dia maki kalau ada Imlek di Jalan Sulawesi, siapa paling banyak minta-minta? Orang pakai jilbab. Dia pakai jauh-jauh, di sini mau di 3 Ki. Kalau hari Senin Ramadan, ku tahu saya tuh Senin sama Sabtu. Bagi orang pakai jilbab. Kenapa? Karena selalu di pikiran harta tidak dibawa mati, harta tidak dibawa mati. Ada Tommy lagi yang bilang Nabi Muhammad itu miskin. Salah baca kok sejarah Muhammad lain, kapan lu baca? Kalau Nabi Muhammad miskin, tidak mungkin beliau melamar Siti Khadijah dengan maharnya puluhan unta merah. Nabi Muhammad orang kaya, tapi hidupnya sederhana. Ya, jadi harta Pak mengantar, tapi sampai di liang lahat, di depan pintu kuburan, setelah itu pulang. Tapi yang akan mengantar juga adalah amal tak, setelah itu dia yang akan menemani kita sampai datang di hari kiamat. Amal apa itu? Itu yang disebut dengan amal baik, bahasa Arabnya amal salih. Amal soleh. Jadi amal itu Pak, ada solih, ada salah. Ada amal baik, ada amal buruk. Amal baik inilah yang akan temani kita sampai dalam kubur. Ingat Ki, amal itu kategori ini harus baik, tidak mesti banyak. Ini selalu saya Pak garis bawahi. Banyak orang mengejar banyak, tapi tidak pedulikan baiknya. Yang dia kejar jumlah, bukan baiknya. Yang dia kejar kuantitasnya, bukan kualitasnya. Padahal beramal itu liyabluwakum ayyukum ahsan. Diuji kalian yang ahsan amal, yang terbaik amalnya, bukan aksaru amala, bukan terbanyak amalnya. Mau dia apa banyak amal, tapi tidak baik, biar sedikit tapi baik. Dan banyak orang itu Pak yang dikejar banyak. Sehingga muncul itu kalau Ramadan, sembahyang seperti Mai Valentino Rossi. Itu daerah Blitar di Jombang, 20 rakaat selesai 7 menit. Ya, kalau ada orang asam urat ikut Pak, lato gitu. Nggak masuk saja akalku itu Pak. Lucu, ketawa itu kalau kulihat videonya. Baca Fatihah tidak tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah. Dalil. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Samiallahu liman. Allah. Sembahyang apa ini? Ada Tommy jamaahnya bilang saya senang karena bisa ibadah sambil olahraga. Ibadah sambil olahraga itu kok keliling lapangan sambil pegang tasbih, baru zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu yang dimaksud. Ada Tommy pernah saya dapati masjid Pak. Dia baca Fatihah tidak pakai napas. Saya pernah dapat itu. Bagus tajwidnya, cuma tidak ada berhentinya. Yang saya pahami Pak, ini yang saya pahami, kita boleh berbeda. Itu Al-Fatihah, setiap satu ayat Allah balas. Nah bagaimana Allah mau balas kalau tidak ada jedanya? Aduh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wal ladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna wa ulaika lahum rabbihim wa ulaika humul kafirun. Apa ya? Saya biasa kalau kudengar kayak begini, kalau di belakang mau sekali itu bertanya ya syarakal badarun alaina. Ya kita orang baca berasanji. Lihat tuh kalau orang baca berasanji Pak, nah, cancang itu wajar Ji Pak, sengaja nah cancang itu berasanji kalau dibaca kata aku dingin kambingna. Makanya dibaca cepat. Kalau dingin mawang ininya nah. Makanya dibaca itu cepat-cepat. Lah begitu kalau orang baca barasanji ujungnya itu didengar.
Nah, jangan dam taria, mau dam samsia, kamaria, datia dia. Ujung itu dengar. Tidak apa-apa karena dia bukan Al-Quran. Dia syair. Tapi kalau Quran yang dibaca aturannya jelas, warattilil Qur'ana tartila. Quran harus dibaca dengan tartil. Harus benar tajwidnya. Selain Quran tidak apa-apa. Azan. Tidak ada satupun, Bu, sampai di dunia manapun, walaupun di tanah suci, Pak, tidak ada itu azan yang memenuhi kaidah tajwid. Tanya Ustaz. Tidak ada itu azan di dunia ini memenuhi kaidah tajwid. Karena lafzul jalalah, alif, lam, ha, Allah, itu cuma 2 harokat. Harusnya azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya begitu. Tapi karena dia bukan Quran, dan diajarkan supaya yang diajak itu mau datang dengan keindahan suara itu, maka dipanjangkan. Allah panjang. Siapa itu biasa apa azan di Babul Hidayah? Oh, mantap. Sampai di rumahku di Muslim Bentut. Serius Pak, udah enak. Saya biasa aku bilang mesti mana ini putar radio. Ternyata saya terasa di Madinah. Iya, saya makanya penasaran di masjid mana nih ya. Kalau subuh Jumat ada ceramah di masjid Sabtu ya, Sabtu subuh ya. Salah kedengaran itu saya sayup-sayup ke rumah. Kalau kebetulan lagi dari ke sana. Iya. Jadi saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu, kalau dibaca, kalau beribadah yang dicari amalan yang baik, bukan amalan yang banyak. Sama Ramadan kemarin, banyak orang yang mengejar banyaknya ibadah, tapi belum tentu berkualitas. Mengaji kejar 30 juz, tapi tidak silolongan tajwidna. Shin, so, bo, sama hantam semua. Isasul sila tilar bisil salah. Betul di salah. Salah, kesalah. Bagus kalau isasul mau dijajul. Dijajul jila tilar jili jala. Memi diapostas karena begitu gigita. Kalau kau belajar dan salah, tidak ada masalah. Tapi kalau bertahan pada kesotakan, ini yang masalah. Tidak pernah mau belajar. Ya. Kan banyak orang Pak begitu mengejar. Mau hatam 30 juz, bahkan saya perhatikan waktu Ramadan kemarin, saking maunya tamat cepat, biar orang ceramah, mengaji sih. Ibu-ibu itu banyak pelaku. Iya, sana dekat rumahku, sini juga. Saya Pak, mungkin kalau di Babul Hidayah itu agak tinggi dia nuta, pembatas perempuan tak jadi tidak dilihat. Saya Pak kalau pergi ceramah tarawih, kusuruh mentong buka itu. Dia bilang jangan, tidak bisa. Bukan cewek-ceweknya mau kuliah ibu-ibu di belakang mengaji atau tidak. Bu, tidak sopan itu kalau orang lagi ceramah kita mengaji. Apa begitu tidak apa? Bahkan ku bikin di status ke orang yang ceramah lagi mengaji itu orang taleka. Apa begitu maksudnya? Mau ku hatamkan 1 juz Ustaz. Kalau begitu semua pemikirannya satu masjid, tinggal masa sendiri pote-pote. Tidak ada yang diperhatikan. Ini namanya orang yang beribadah tapi tidak meletakkan ibadah itu pada tempatnya. Tiba saatnya ceramah tarawih, dengar ceramah, tutup Quran tak. Ini bagian dari adab. Masa kita lagi bicara, kita sibuk mengaji. Nah sopan itu. Saya ceramah begitu diantam Bu, ceramah subuh. Kan paling subuh itu paling banyak suka mengaji kalau orang ceramah subuh. Saya ceramah diantam begitu Pak. Itu dibuka tirai. Di depan kulebak itu ibu-ibu ke mengaji. Di sebelahnya istriku. Jadi saya bilang, Bu, tutup Quran tak. Apa lalu Nabi bilang, mengaji, ceramah lagi Ustaz, ku dengar. Tidak bisa itu berfungsi fokus telinga kalau mata sibuk membaca. Begitu sebaliknya, tidak akan fokus kita membaca kalau telinga tak sibuk mendengar. Tidak bisa. Coba itu kalau ada orang balas WA baru ditanya. Tidak dapat peduli gitu. Karena sibuk yang mengerti. Amanah, begitu gitu Pak. Selesai bilang, apa tadi lu bilang? Bagaimana caranya kita mau mendengarkan ceramah baru mulut tak sibuk mengaji? Tapi simpan dulu Quran. Inilah pentingnya adab. Inilah pentingnya adab Pak.
Maka saya biasa mengatakan lagi, orang lagi ceramah saja tidak boleh mengaji, apalagi kalau sibuk main HP saat orang ceramah, apa itu dibikin? Saya Pak kemarin itu sempat berpikir, betul itu kata Imam Al-Ghazali, al-adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya selama Ramadan kemarin Pak, 3 saya temukan, tidak tahu selebihnya itu, mungkin ada yang lain, tapi 3 orang Pak, ujangi. Tidak, sedikit lagi. Apa itu mau bilang? Ada 3 Pak, ku dapat peristiwa di mana saya ceramah, ada orang duduk di depanku, tidak berhenti main HP mulai dari saya beri salam sampai saya tutup salam. Masalahnya di depanku duduk. Dan cek per cek itu orang Pak sudah S3. Terakhir saya ceramah nuzulul Quran di Polda Pak. Sebelahnya Pak Kapolda ada, tidak usah saya sebut dari mana, tapi dia doktor hadis. Tapi mulai dari saya salam sampai saya turun, tidak berhenti HP-nya nak pegang. Saya bilang dalam hatiku, ini misalnya satu alasan kenapa tidak mau Pak lanjut S3. Biar mami itu oknum, tapi takut kan nanti begitu. Dia bilang tidak itu. Nah begitu tahu dulu kata-katanya dulu ini S3 ya sebelum S3. Dia bilang kalau S3 kan tidak. Kuliah begitu Pak. Apa mungkin karena dia pikir kawan masih anak muda, anak baru kemarin cocok. Tapi kan walaupun kau tidak mau hargai keilmuanku, hargai tongkat orang. Pak Kapolda saja sibuk namamu, nah tidak pernah nak pegang HP nah. Dia. Apa begitu maksud Pak? Inilah adab. Sama itu kadang Pak, kalau ada orang di masjid, lu tahu mau lewati orang, matabi-tabi saya kok. Apa begitu jalan begini? Dia bilang tidak ada itu matabi dalam agama Islam. Tidak ada itu matabi dalam hadis. Memang tidak ada, tapi hadis menganjurkan kita tata krama. Dan cara tak bertata krama di sini matabi. Tapi di Arab tinggal mau di Arab. Di Arab tidak diajarkan matabi. Tapi menurut orang Arab dilangkai bahagian dari kesopanan. Kita di sini dilangkai orang bagian kekurang ajaran. Itulah namanya al-adatul muhakkamah. Adat bisa jadi hukum yang tidak diatur dalam hadis, tapi ini menjadi kesepakatan bersama. Ini bukan penyembahan, bukan pengkultusan. Ini pengadakan. Ini jalan tidak tomat tabi-tabi. Beda orang Arab, orang Afrika, memang bukan budayanya matabi. Makanya itu bapak-bapak, kalau bapak ibu, kalau saya biasa ke tanah suci antar jamaah, kalau saya lihat ada orang jalan tidak matabi-tabi, oh wajar ji. Tapi kapan dia pakai sarung, pakai batik, nanti dia matabi kok karena kurang ajar, ini pasti orang Indonesia. Makanya ada jamaahku tunggu sholat maghrib, tiba-tiba dilangkai orang Afrika, batin nak jalur. Saya bilang, ngapa dia bahasa bulan-bulan? Tidak ada pengadakan. Saya bilang, jangki marah Pak, dia orang Afrika, tidak mengenal matabe, wajar. Tapi dia bilang, masalahnya Ustaz, nalangkai ka baru pakai girang. Kita tahu itu kalau pakai irang orang Pak, tidak pakai apa-apa di dalam. Pas kinalangkai, masuk kepalanya dalam sarungnya. Maka nanti kamu tidak jalan, tapi sibuk tuh kibat-tolat tuh. Inilah pentingnya adab. Adab itu lebih tinggi daripada itu. Jadi saya kembali Pak Ibu di ibadah yang dikejar baiknya bukan banyaknya. Ya, jadi kalau kita beribadah, ayo diperbaiki. Karena itu nanti jadi teman tak di dalam kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan inilah pembuktiannya sekarang bulan Syawal ini Pak. Kita baru saja dilatih sebulan di bulan Ramadan. Maka orang yang berhasil dalam Ramadannya apabila Ramadannya jadi berkah. Apa itu berkah? Salah satu makna yang dijelaskan ulama kita dari barkah itu adalah bekas, akbate. Jadi kalau masih dibawa kebiasaan-kebiasaan Ramadan tas sekarang, berarti berhasil ke Ramadan membuat kita berubah. Maka ada ungkapan mengatakan, kalau sekelas Ramadan pun tidak mampu merubah kita, maka kira-kira apa yang bisa rubah kita? Nah, maka kita sebanyak-banyak mungkin untuk kembali mengaktifkan ibadah dan amalia kita kemarin di Ramadan, karena sudah dididik di 1 bulan, dan kita berharap mudah-mudahan itu menjadi bekas kebaikan. Akhirnya Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan bahwa kematian itu bukan karena apapun,
bukan karena sakit, bukan karena umur, bukan karena nama, bukan karena sedikit banyaknya ibadah, tapi kematian karena ajal. Wa likulli ummatin ajal. Setiap manusia punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sampai batas waktu ajal mereka, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sekalipun sesaat. Maka karena mati itu sebenarnya kita tidak tahu kapan datang. Tugasnya cuma satu, berbuat baik makin terus. Mudah-mudahan sementara kita berbuat baik, Allah cabut nyawa, itulah namanya akhir kehidupan yang baik. Dan jangan lupa watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Selalu kita berbekal, bukum kita cari teman, karena yang akan menemani kita di dalam kubur bukan harta dan keluarga tapi amal tak. Maka perbaiki amal, cari amal dengan yang baik, bukan hanya sekedar mengejar jumlahnya. Kalau bisa amal yang banyak itu, amal yang baik itu diperbanyak jumlahnya. Saya kira ini Pak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Masih banyak yang saya mau sampaikan, tapi kita terikat waktu dan situasi. Kita berharap mudah-mudahan almarhum dengan doa-doa kita semua dapat kebaikan dalam kuburnya. Izin Bapak Ibu, mari kita sama-sama doakan almarhum Bapak Joni bin Sattu. Lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an taj'ala jam'ana hadha jam'anan tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadan min bainina syakiyyan wa la mahruma. Allahumma gfir li almarhum Joni bin Sattu warham warfa' darajat. Allahumma ja'alhu qabrahu rodatun miriyadil jinan wa la taj'alhu qabrahu khufran min khufrin niran. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ja'alhu min ahli kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ala al-akami wa dharabi wa butunil awliyati wa manabitish syajari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.